Shalom, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-14 sampai ke-17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Manusia baru, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini bertemakan tentang manusia baru dalam Kristus, yang berbicara tentang kehidupan orang-orang Kristen yang dibentuk, diubah, dan dibaharui oleh Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, karena segala kehidupan duniawi diubah oleh Tuhan. Orang Kristen yang hidup dalam Kristus akan mengalami pembaharuan menjadi manusia baru. Dalam firman Tuhan kita pada saat ini, dalam surat Kolose 3 ayat 14 sampai 17, sebagai jemaat Kristen yang adalah orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihinya, kita patut bersyukur. Bukan berarti bahwa kita orang Kristen awalnya adalah orang yang baik-baik semua, yang suci dan tak bercacat. Rasul Paulus mengajak umat dan kita untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi, menanggalkan manusia lama dengan perbuatan-perbuatan yang dilahirkannya, sebagai manusia baru, sebagai umat baru yang telah dikasihi dan diampuni, harus mempunyai belas kasihan, harus mempunyai kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan. Dalam kehidupan persekutuan pun, umat Allah diajak untuk dapat saling mengasihi, karena kasih merupakan pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dalam firman Tuhan pada saat ini ingin mengingatkan kita, mengajak kita untuk tetap sabar dan mengampuni seorang terhadap yang lain. Di atas itu semua, kita harus selalu mengenakan kasih Kristus, damai sejahtera Kristus, perkataan Kristus. Itu semua harus tertanam di dalam hati, dan kita dapat melakukan segala perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Rasul Paulus mengingatkan kita supaya segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, hendaklah semuanya itu kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah segala perkataan dan perbuatan kita laksanakan dalam namanya, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan haruslah berlandaskan oleh kasih Kristus, sehingga kita dapat senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam
kehidupan kita. Lalu, sudah siapkah kita untuk saling mengingatkan agar kita dapat mengenakan kasih sejati yang dari Yesus Kristus, serta saling mengasihi dan berbelas kasih antar sesama, yaitu kasih sejati adalah kasih yang dari Allah, yang tidak menuntut apa yang telah dilakukannya. Sudah siapkah kita saling menasehati, saling menegur, dan saling mengingatkan antar sesama saudara seiman untuk membangun iman yang kokoh, supaya kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang benar, tetapi kita diajak untuk menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Karena itu, janganlah keraskan hati kita, berilah hati dan hidup kita untuk dibentuk melalui kuasa Roh Kudus. Bukalah hati supaya Roh Tuhan bekerja dan membentuk kita menjadi manusia baru, karena hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah anugerah. Karena itu, janganlah mengandalkan hidup pada hal-hal duniawi, tapi andalkanlah Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukannya. Amin.